usul fiqh ya. Kita akan melanjutkan nanti materi kita usul fiqh ya untuk hari ini, waktu ini, yaitu kelanjutannya lagi tentang dalil-dalil syariat ya, atau ada juga yang disebut dengan sumber-sumber hukum Islam. Karena ini juga menjadi bahasan atau kajian kita di dalam usul fiqh ya. Sebentar, Bapak masih mengecek karena jumlahnya baru apa ini sedikit ya. Oke, kita bersabar dan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu ya sebelum kita mulai. Bapak menyampaikan materi. Bapak persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan sebelum kita mulai. Atau barangkali mungkin ada yang ingin curhat gitu kan. Ya, tentu dalam masalah perkuliahan ini, karena ini adalah mata kuliah baru ya, kan integrasi sebenarnya materinya materi lama lah, yaitu kajian ya. Ya silakan. Izin bertanya Pak, tapi masalah luar materi gitu, nah boleh tidak Pak? Boleh, silakan. Sebelum kita masuk dalam materi kita sambil menunggu yang lainnya. Silakan. Apa tuh? Apa hukum? Tolong sebut namanya, nama aja. Perkenalkan, nama saya Indra Herwan, di Keuangan Syariah. Tolong diulangi siapa namanya? Indra Herawan. Indra ya, oke. Ya Pak. Ini dari apa itu? PB ya? Iya Pak, MKS. Oh ya oke. Ya silakan. Pak, apa hukumnya kita sebagai umat Muslim nikah dengan umat non Muslim gitu, nah Pak? Dan kita, istilahnya kita keluar agama kita demi mengejar pasangan kita. Apa hukumnya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena barangkali contohnya Indra ini ya. Indra barangkali setelah tamat ini barangkali ya kalau tidak melanjutkan biasanya orang kalau tidak munakasah itu biasanya orang munakahat. Paham dengan munakahat? To be married. Biasanya kalau sudah tamat kuliah S1 ya, mungkin kalau tidak melanjut lagi ke S2 atau S yang lainnya. Biasanya kalau tidak ada pilihan lagi biasanya munakahat ya. Nah, tapi terkadang itu tidak tahu ya takdir Tuhan ya. Tapi sebenarnya manusia di sana punya apa ini? Kita sudah dikasih pegangan sebenarnya. Ya. Kalau saya contohkan sebenarnya nanti ini masuk dalam materi kita ini. Nanti ada materinya satu zero ya dengan atau zero nanti ada itu termasuk sumber-sumber walaupun termasuk dalil yang diperselisihkan ya. Artinya boleh kita nanti menikah dengan orang non di luar dari agama kita, ya tentu sebenarnya boleh ya. Nah, tapi di dalam ketentuannya sebenarnya ya, berbeda agama itu kan sudah tidak menyebabkan putus itu, artinya tidak boleh adanya perkawinan. Tentu harus ya, harus ada yang mengalah di sana. Contohnya kalau dia orang non Muslim dia harus masuk ke dalam Islam ya. Nah, tentu masuk dalam Islam, setelah disedarkan baru dia bisa. Jadi kalau orang Islam, biasanya kalau dia menikah dengan non-muslim, ya itu kita lihat dulu motifnya apa sebenarnya. Karena banyak sekarang ini banyak modus. Kadang-kadang ingin menikah dengan orang lain, tapi ya mungkin dengan bukan masalah agamanya ya, tapi ingin mengejar harta dan mengejar lain. Jadi sifatnya dunia ya. Nah, kalau masalah hukum nanti itu sebenarnya kembali dalam kajian fikih ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak terpenuhi syarat-syarat hukum dan itu syarat-syaratnya, nanti kan tidak boleh. Nanti bisa menjadi haram dia. Nah, kalau haram, nanti bagaimana akibatnya? Nah, tentu pernikahan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sah. Ini banyak sekarang ini. Ada pernikahan yang tren nih antara artis ya, artis-artis Ya, Pak, itu maksud agama Islam, satu yang tidak ya. Nah, jadi kalau hukum bagaimana?
Sama dengan hukum zina. Kalau ada zina, ya zina itu orang berbuat zina, nanti keturunannya bagaimana lagi? Tentu berbuat zina. Ini juga akan mengacau keturunannya. Nah, itu juga jelas nanti kalau kita lihat dalam konteks Islam itu jelas tidak boleh dan itu diharamkan. Ya meskipun kita pingin betul, ya maka kita harus milih. Maka ada yang mengatakan di dalam hukum Islam itu ya, dalam Al-Quran itu seorang budak yang hitam itu lebih utama, walaupun dia bukan seorang budak yang hitam itu lebih bagus kamu pilih, walaupun ada wanita yang cantik ya, dia menarik hati kamu ya, tapi sedangkan dia itu lain akidah, lain keyakinannya. Nah, jadi kita, nah itulah agama Islam ya. Jadi agama itu memang betul-betul menjadi persyaratan ya. Nah itu ya, barangkali itu ya. Jadi nanti sebenarnya ada dasar-dasar hukumnya sudah ada ya. Tapi kalau dari segi hukumnya, tentu kalau berbeda itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya sudah ada. Kalau di Indonesia itu tidak boleh ya, karena biasanya mereka itu nanti larinya ke capil, catatan sipil. Kalau di KUA, karena saya juga adalah dulu mantan KUA, kita tidak boleh secara undang-undang maupun KI, Konvensi Hukum Islam, menikahkan itu. Tidak boleh melaksanakan. Jadi berbeda agama itu tidak boleh. Karena berbedanya keyakinannya itu tidak boleh. Maka jadi kalau dia juga memaksa, umumnya ada juga sekarang nanti boleh nikah satu di gereja, yang satu di secara Islam ya. Tidak boleh sebenarnya. Kalau Islam ya Islam harus masuk dalam Islam. Kalau hukumnya gimana? Kalau saya melihat itu bisa jatuh ke perzinaan. Jadi sebenarnya nanti kalau zina akibatnya ya mereka itu selalu akan berdosa nanti ya sampai nanti keturunannya. Nah, barangkali itu ya Indra Herawan. Jadi kita harus selektif ya. Jadi kan ada pilihan tuh. Pilihlah karena 5 ya. Agamanya, memilih perempuan tuh, kecantikan, hartanya, keturunan dan yang lain. Nah, jadi kita harus betul-betul selektif ya. Dan kita ya tentu belajar mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sekarang bukan hanya sekedar mengejar tren ya. Kadang-kadang tren menikah dengan orang asing ini banyak. Nah, itu juga banyak aspek hukumnya ya. Nanti bagaimana kewarganegaraannya masalahnya. Nah, sekarang yang terpenting kita dari segi agamanya, karena kita hidupnya tidak hanya di dunia, tapi juga akan nanti ke akhirat, dan semua yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Barangkali itu Saudara Indra Herawan ya. Ya, untuk barangkali ada yang lain. Terima kasih. Bapak ingat cek berapa yang sudah masuk. Nah, baru sedikit baru 62. Sementara kita ini jumlahnya 171. Ya, betul kan? 171 ini gabung mahasiswa manajemen ya. Pendidikan Islam juga, kemudian dari PB ya. Nah, itu yang daftar nama yang disampaikan kepada kami. Ya, atau mungkin barangkali yang lainnya mungkin ada yang lagi makan, mungkin ada yang lupa, tolong diingatkan gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang tidur, Pak. Barangkali ada tadi ada yang masih tidur atau yang apa ya. Oke. Nah, ya silakan. Baik, Satu kali pertanyaan lagi silakan sebelum kita mulai. Yang perempuan lagi mewakili dari kaum perempuan. Karena nanti setelah kita masuk ya kita nanti akan fokus tentang kajian kita tentang dalil syariat, sumber hukum. Dan nanti sumber hukum itu banyak. Ada yang disepakati, ada juga yang masih dipersisikan. Yang disepakati apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Ada yang tidak masih dipersisikan. Nanti contohnya ada istishab, urub, istihsan. Nah, ada kalau sahabat, masalah mursalah, waktu ziroi, ya, dan lain masih banyak ya. Ada juga yang memang tidak dijelaskan di dalam modul kita ya, tapi nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab usul fiqh ya. Nanti di sini juga terbatas karena
bahasannya cukup banyak. Tapi nanti kita akan coba ya melihat yang pertama nanti dalil-dalil yang muttafaqun alaih yang disepakati, contohnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan seorang yang ingin memahami tentang usul fiqh ya, mengkaji usul fiqh, dia harus betul-betul paham ya tentang dalil-dalil tadi, sumber tadi, termasuk Al-Quran itu apa artinya dan seterusnya. Nanti sebentar lagi akan kita bahas. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, atau tadi tentang sesuatu masalah ya yang dari perempuan yang mewakili ini kaum Hawa. Ya, silakan. Silakan. Tolong kameranya diaktifkan ya. Silakan. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Di sini banyak nama-namanya nih. Ya, silakan. Ada Desi Liana. Ini saya hanya melihat aja di nama. Ada Ariska Surtianti. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanya? Baik Pak, saya ingin bertanya. Tolong sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Suntindia dari Manajemen Pendidikan Islam. Ariska apa? Ariska Suntintia, Pak. Suntin. Ya, dari mana asal ini? Kalau asal dari Sarolangun. Oke, oh ya, Sarolangun ya. Iya, Pak. Jadi berarti masih dari Jambi ya. Oke, Iya. ya, silakan, silakan. Saya ingin bertanya Pak tentang hukum nikah siri. Nikah siri ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi dalam konteks Islam sekarang ini kan banyak ya nikah ya. Sebenarnya kalau yang sebenarnya nikah itu sebenarnya tidak boleh. Kalau Nabi aja dulu, kalau kita lihat dalam sejarah itu ya, nikah itu harus diumumkan gitu ya kan. Kalau sekarang kan diam-diam gitu kan. Nah, tentu kalau secara ini memang ya kita anggap seperti bermasalah ya. Nah, tapi pengertian nikah syiri itu sebenarnya dalam konteks Indonesia sekarang ya, betul nikah yang dilakukan tanpa adanya pencatatan ya. Nah, tapi sebenarnya dia tetap melakukan secara Islam. Jadi ya ada wali, ada saksi ya. Nah, di dalam konteks hukum Islam sebenarnya itu sudah sah ya, boleh. Tapi tidak catat secara kenegaraan, secara administrasi ya. Nah, ini ada kekhawatiran gini. Nikah siri ini banyak laku sekarang ini biasanya kan karena tidak mendapatkan izin. Ya, contohnya ingin nikah yang kedua kali kan laki-laki boleh kan poligami ya, yang perempuan yang tidak boleh. Tapi persyaratannya sekarang ini dengan ketat. Seorang laki-laki ya boleh, tapi dengan syarat adanya persetujuan dari istri pertama atau perempuan ya. Nah, ketika ini terjadi tidak ada persetujuan, biasanya orang mengambil langkah-langkah yang tanpa yaitu nikah secara itu tidak melalui pencatatan. Konsekuensinya apa? Mereka tidak mendapatkan buku nikah nanti. Nah, seandainya suatu saat nanti terjadi sengketa atau permasalahan ya, jadi yang dirugikan siapa dalam hal ini? Tentu perempuan ya. Perempuan dirugikan dan dia tidak bisa menuntut nanti. Tentu yang dimenangkan adalah istri tua karena dia memiliki buku nikah. Nah, itu salah satunya. Jadi nikah siri itu ya memang nikah yang tidak dicatat gitu ya. Mungkin dicatat hanya di imam masjid lain, tapi tidak catat secara kenegaraan. Jadi tidak bisa dipergunakan, tidak mempunyai suatu ketetapan hukum. Ada di segi sah atau tidaknya ya boleh sah aja. Karena nikah itu kan syaratnya kan cuma 3. Apa? Ada wali, la nikaha illa biwali wasyahidin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Asal ada wali, ada saksi. Maksudnya wali tadi orang tuanya nikahkan, saksi, maka itu sebenarnya sudah sah. Jadi zaman dahulu gitu ya. Berbeda ini sejak adanya Undang-Undang tahun 74 ya. Kalau sebelum tahun 74 dulu memang gitu. Pernikahannya ya, memang dihadiri oleh imam masjid. Tapi mereka itulah yang ditunjuk oleh masyarakat ya. Kalau sekarang sudah ada penghulunya, sudah ada KUA-nya ya. Nah.
Oke, barangkali itu. Jadi kalau nikah siri ya, tolong hati-hati ya kalau ada nanti yang menawarkan yang itu. Karena banyak itu terjadi, contohnya di Jawa itu, contohnya di daerah Bogor dan lain ya. Ya, mungkin saya tidak menyebut kawin kontrak ya, ada juga yang nikah yang mau nikah siri ya. Ya, asal kebutuhan apa namanya? Kebutuhan fisik materinya dipenuhi, dia mau ya untuk menjadi istri kedua walaupun tidak tercatat ya. Nah, itu. Oke ya, itu ya barangkali masih apa ya, tapi ketimbang dari kawin kontrak ya, untuk batas waktu tertentu ya. Nah, jadi kalau seandainya ada masalah nanti, biasanya perempuan kemana dia ingin menuntut ya. Jadi kalau secara kenegaraan ya dianggap tidak punya kekuatan hukum. Barangkali itu ya Ariska ya Iya, untuk Pak. masalah Terima kawin kasih, Pak. siri. Sir artinya tahu arti sir? Ya, sir itu sama bahasa kita diam-diam ya, artinya tidak dipublikasikan. Kalau nikah itu sebenarnya harus diumumkan ya. Jadi sebelum pernikahan itu biasa 14 hari itu sudah diumumkan si anu ingin menikah, menikahnya di mana, kapan, waktu dan itunya siapa wali semua disebutkan nanti. Jadi dalam waktu 14 hari seandainya nanti ada yang komplain, tidak setuju, keberatan, mungkin kecewa gitu ya. Nah, dia bisa ngajukan keberatan. Tapi kalau dia masih ada hubungannya, kalau umpamanya bisa aja nanti. Kenapa kamu keberatan dia nikah? Oh, dia ini sedarah nih, tidak bisa nih. Nah, gitu bisa aja alasannya. Tapi kalau alasan kecewa itu tidak bisa ya. Atau mantan gitu ya. Tapi orang lain itu punya hak dia ya kan, karena hak walinya. Ya, jadi tidak boleh kita memaksa gitu, tidak boleh ya. Tapi kalau yang punya hak itu orang tuanya. Kalau kata orang tuanya, ya dinikahkan ya itu hak orang tua ya. Yang lain tidak ada yang berhak. Nanti ditanya kokek kamu apa kapasitasnya? Ya. Jadi paman aja tidak bisa juga kalau seandainya orang tua mengatakan, wah ini karena orang tua ya, orang tua yang punya hak sebagai wali mujibirnya ya. Jadi walaupun nikah syari, kalau wali mujibir nikahkan ya sah dia. Walaupun perempuan itu menolak, nangis-nangis dia gitu, saya tidak mau. Tapi kata orang tua nikah dengan ini, nikahlah karena orang tua yang nikahkan sah dia. Dia tidak mau terima gitu. Alasannya dia sudah punya pacar gitu. Jadi orang tua itu punya hak. Berbeda dengan janda. Tahu janda? Kalau janda sebenarnya tidak ada kewajiban orang tua. Dia boleh ya. Dia boleh mencari sendiri ya. Jadi itu ya. Itu barangkali itu untuk sementara. Oke, Bapak cek lagi. Sudah 82, oke. Sudah cukup, mudah-mudahan nanti secara berangsur yang lain masuk ya. Oke. Baiklah, kita mulai kuliah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan usul fiqh ya dan fikih dalam integrasi ilmu ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita telah membahas tentang usul fiqh ya, pengertiannya. Sekarang kita masuk tentang kajian tentang dalil-dalil syariatnya atau sumber-sumber hukum Islam ya. Karena di dalam usul fiqh kemarin Bapak sampaikan kita juga akan mengkaji tentang dalil-dalil syariat. Dalil syariat itu memang harus ya seorang yang mengkaji ilmu fiqh atau usul fiqh ya harus betul tahu ya. Dan ya bukan itu saja, dan kita orang Islam juga sebenarnya semuanya harus wajib tahu ya. Karena dalil-dalil syariat itu ya, dalil-dalil syariat itu jumlahnya sangat banyak ya, tapi nanti ada yang secara hierarki, nanti mana dalil yang pertama sampai nanti yang seterusnya. Dia sifatnya nanti berurutan ya. Yang pertama kita harus tahu arti dalil itu apa atau sumber ya. Kalau di Indonesia sumber hukum kita Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas ya dalam kenegaraan. Nah, tapi secara agama kita umat Islam ya,
apa yang menjadi dalil kita ya di dalam kehidupan kita ini, baik di dunia maupun di akhirat ya. Dalam segala urusan kita tentu dalil kita adalah, nah ini yang pertama Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Nah, yang keempat ini disebut dalil dalil yang muttafaqun alaih, dalil yang disepakati. Ada juga yang disebut sebagai dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setelah ijma, qiyas, ya nanti ijma qiyas tadi itu 4 ya. Ada nanti namanya istishab, urut, syariah, ada lagi istihsan ya, cukup banyak ya. Walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan semuanya. Tapi nanti dapat di mahasiswa baca ya, bila di internet atau jadi dalil-dalil itulah dalil-dalil tadi ya. Kita ingin jelaskan arti dalil atau sendiri tadi. Dalil, karena kemarin yang merasa suaranya. Tolong yang suaranya. merasa kosma yang ada di Suaranya dikecilkan. Dalil itu apa? Jadi kita harus tahu arti dalil ya, karena ini juga nuansa bahasa Arabnya cukup kental ya. Jadi kita harus tahu juga mengerti bahasa Arab. Dalil itu bahasa Arab ya. Dalil. Kemarin artinya dikatakan usul itu membangun hukum di atas dalil. Sama saya bicara dengan mahasiswa juga tentu harus ada dalil dasarnya ya. Jadi dalil itu secara bahasa atau secara lughah ya, artinya sesuatu yang dapat memberi petunjuk. Maka Al-Quran tadi jelas petunjuk ya. Di sini dikatakan dalil itu al-hadi wal mursyid ila aisyai isi amanawi. Sesuatu yang dapat memberi tunjuk atau pemandu terhadap sesuatu baik bersifat hissi, indrawi maupun yang tidak indrawi atau yang bersifat manawi. Apa contohnya? Contohnya asap. Anda tahu asap ya? Tahu asap? Asap itu bisa dikatakan sebagai dalil. Dalil adanya apa? Dalil adanya api. Jadi asap itu bisa dilihat, nampak dia. Kalau indrawi bisa dilihat secara mata ya, bisa dirasakan di hidup. Ini contohnya. Jadi asap itu bisa dikatakan sebagai contoh dalil. Adanya api. Ya, tidak mungkin ada kata orang ada asap tidak ada api. Nah, kan gitu. Nah, ini ya istilah. Yang kedua, senyum. Senyum. Anda tahu senyum? Tabassum. Adalah dalil adanya perasaan gembira dalam hati. Ini sesuatu yang abstrak. Jadi senyum itu ya susah kita menggambarkan bagaimana senyum itu. Tapi dia adalah sesuatu yang maknawi ya, sesuatu yang maknawi. Jadi secara definisi dalil itu secara istilah adalah sesuatu yang jika dipertimbangkan dengan benar akan mengantarkan kepada hukum syarak yang bersifat praktis secara pasti maupun dugaan. Jadi itulah, jadi sesuatu yang dapat memberi petunjuk ya tentang sesuatu itu dikatakan dalil ya. Jadi contohnya hadis, ijma, qiyas ya. Nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita temukan di sana ya banyak petunjuk-petunjuk atau ketentuannya. Jadi pembagian dalil. Jadi dalil tadi ya. Ini baru dalil, saya belum nyebut dalilnya. Semua dalil hukum syar'i, hukum Tuhan itu ya. Itu merujuk kepada dua sumber sebenarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Oke. Jadi semua dalil hukum syariat itu sebenarnya merujuk pada dua, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi dua lah dalil itu ya. Nanti ada tambahan dalil lain ijma' qiyas itu tapi nanti itu kesepakatan ya para ulama. Termasuk dalil-dalil yang lain. Jadi pertama al-muttafaqun alaih, dalil yang disepakati para ulama yaitu apa? Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa gitu? Apa dasarnya? Dasarnya jelas, ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Nanti silakan baca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59.
Ya. Ini mudah-mudahan ini sudah banyak yang hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasul maksudnya Muhammad, ya Nabi Muhammad. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini apa? Bagaimana pemahamannya? Ya, kita sering baca ayat ini kan. Yang pertama, taati Allah dan Rasul. Bagaimana taat pada Allah? Tentu kita mengikuti Al-Quran. Jadi semua perkataan Allah itu ada dalam Al-Quran. Nah, itu ya. Taatilah pada Rasulnya, Nabi Muhammad. Mana Rasulnya? Tentu kepada sunnah. Jadi kalau orang katakan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tapi dia tidak mencintai sunnahnya, itu masih Cinta palsu, Pak. ya. Jadi kamu cinta dengan Nabi, pernah lihat Nabi belum pernah, apa kamu cinta kan? Nah, inilah kata Nabi, ya. Orang yang mencintaiku nanti dia akan bersamaku nanti. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang bersama Nabi. Maka disuruh kita banyak juga baca sunnah. Amin. Kemudian apa yang kedua? Allah Rasul ulil amri. Nah, siapa ulil amri itu? Orang yang Pemimpin, memegang Pak. kekuasaan, ya. Pemimpin. Siapa pemimpin kita dulu? Nah, itulah ijma dulu ya, para sahabat itu. Itu yang memimpin. Jadi setelah Nabi itu ada sahabat ya. Khulafaur Rasyidin. Itulah yang menjadi pegangan pada waktu itu. Jadi sahabat juga belajar dari Nabi ya. Nabi langsung menerima dari Allah. Nah, maka ada yang mengatakan nanti ijma ini juga sesuatu yang disepakati. Karena para sahabat Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi atau hukum Allah ya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam ayat ini, maka kembalikanlah kepada Allah Rasul jika kamu berbeda pendapat. Nah, inilah dikatakan dengan kias, logika tadi. Nah, inilah ada dasarnya. Anda katakan kias, logika. Ada juga yang nyebut sekarang sebagai analogi ya. Nah, jadi penerapan keempat dalil ini sebenarnya berlaku secara berurut ya. Jadi tidak boleh dulu, saya ingin lihat dalam hadis, tidak boleh. Harus lihat dalam Al-Quran dulu. Setelah lihat dalam Al-Quran tidak ketemu, lihat dalam hadis. Dalam hadis. Dicari dalam hadis tidak ketemu, baru lihat dalam ijma. Ada tak dulu kesepakatan ulama zaman sahabat dulu ya, melakukan itu. Atau yang melarang itu ya. Nah, setelah dicari, ternyata tidak ditemukan juga, baru dilihat dalam kias. Kias nanti ada pembahasan tentang kias. Analogi ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya. Di sini kias juga dinyatakan sama dengan nanti ini termasuk dalam ijtihad ya. Metodologi hukum ya. Contohnya di sini ketika zaman dahulu ya, artinya zaman Nabi dulu ada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal ya, yang pernah diutus sebagai ada katakan gubernur wali kota di negeri Yaman ya. Waktu itu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau menetapkan suatu hukum terhadap satu kasus? Jadi kalau ada masalah hukum, wahai Mu'az, apa jawab Mu'az? Saya akan memutuskan sesuai dengan kitab Allah. Artinya menurut Al-Quran. Ya. Al-Quran. Selanjutnya Rasulullah bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, maka kita merujuk ke hadis. Maka Mu'az menjawab, saya akan merujuk kepada sunnah atau hadis. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika tidak ada di dalam hadis, apa jawabnya? Jawab Mu'az, saya akan berijtihad. Nah, nanti maka ijtihad ini termasuk kajian usul. Saya akan menggunakan ijtihad atau sesuai dengan pemikiran saya. Nah, tentu tidak sembarang pemikiran dan saya tidak akan gegabah. Nah, itulah. Jadi ini juga dianggap menjadi hadis yang melegalisasi ya, artinya boleh melakukan qiyas atau ijtihad.
Oke, yang kedua, ada dalil yang tidak disepakati ini. Belum, artinya dalil yang masih diperselisihkan lah oleh para ulama ya. Tapi ini bisa dijadikan pegangan ya. Karena tidak menyangkut masalah hal-hal yang pokok ya. Istishab, uruf, atau zari'ah, sadu zari'ah, istisan, saruman qoblana, qaul sahabat, maslahah mursalah, istiqra ya. Nah, ini contoh. Nah, memang di dalam modul kita tidak semua dibahas, tapi ada beberapa hal nanti yang sangat penting di sini yang oleh para tim ini dibahas. Contohnya istishab, uruf ya. Uruf tuh ya sama sekarang dekat dengan masalah adat gitu ya. Atau zari'ah dan ada hal-hal yang lainnya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke dalil-dalil yang disepakati muttafaqun alaih. Yang pertama Al-Qur'an. Oke, saya ingin tanya, ada di sini yang tidak bisa baca Al-Qur'an? Silakan. Saya ingin tanya, ada yang tidak bisa baca atau mungkin ada yang sudah hafal Al-Qur'an 30 juz? Ada? Atau yang hafal Al-Qur'an juz 30? Halo? Ada? Halo? Ada yang hafal Al-Qur'an di sini? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kalau ada yang hafal Al-Qur'an 30 juz itu ini nanti Bapak langsung kasih nilainya apa ini? Nilai yang terbaik. Karena ini Nabi katakan sebagai orang itu ada orang yang hafal Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an itu jasadnya ya tidak akan dimakan cacing tanah. Berbeda dengan kita yang lainnya. Nah, itu sudah jaminan tuh. Jadi jangan heran ya orang-orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang suka baca Al-Qur'an itu, karena di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan syafaat nanti termasuk di kubur itu Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an bisa memberi syafaat ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau orang yang tidak mau baca Al-Qur'an atau mendalilkan rugi, apalagi orang Islam ya. Jadi sarannya gimana ya? Tentu harus belajar. Al-ilmu ta'allum ya. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Jadi Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an? Secara bahasa diartikan asal katanya harus tahu dulu. Al-Qur'an itu apa asal katanya? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya sesuatu yang dibaca. Qur'anan. Apa yang dapat kita ambil dari makna Qur'an membaca ini? Artinya ini mengandung isyarat ya. Agar kita ini umat Islam. Islamnya harus membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'annya? Siapa lagi yang ingin bacanya? Sementara orang-orang lain non-Muslim juga banyak yang ingin belajar ya. Baca Al-Qur'an ya. Jadi harus bisa membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sampai ada yang buta Al-Qur'an. Jadi kalau orang ahli hukum Islam, usul fiqh atau ahli fikih itu harus tahu betul-betul tentang bisa membaca Al-Qur'an, paham kandungannya dan lain sebagainya. Jadi Al-Qur'an itu sesuatu yang dibaca ya. Jadi jangan heran banyak nanti orang yang hafal Al-Qur'an ya. Sekarang ada yang ya, Imam Syafi'i aja umur 7 tahun sudah hafal ya Al-Qur'an ya. Jadi itu loh luar biasa. Saya tanya nih, ada enggak yang hafal di sini? Barangkali yang lain yang fokus mungkin banyak yang menghafal Al-Qur'an. Tapi kalau tulisan yang lain selain Al-Qur'an barangkali sulit untuk dihafal. Siapa yang bisa hafal koran hari ini? Contohnya koran Kompas hari ini, ada enggak yang hafal di sini? Kalau ada yang hafal saya kasih nilainya A. Apa, Pak? Gak baca koran, Pak. Hah? Apa, Pak? Yang hafal koran hari ini atau Tribun hari ini, berita hari ini, tahu enggak? Hafal enggak? Hafal maksudnya kata-kata tidak boleh ada satupun yang tertinggal, termasuk huruf dan. Gitu ya. Tidak ada ya. Jadi berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sesuatu yang dibaca ya. Itu sudah jaminan Allah ya. Jadi orang akan hafal ya. Jadi kalau maka akan terhindar dari pemalsuan. Tidak bisa. Allah yang jamin. Al-Qur'an juga masdar dari qiraah berarti menghimpun. Maka jangan heran Al-Qur'an itu menghimpun beberapa huruf, kata, kalimat secara tertib sehingga tersusun secara rapi. Ya, saya tanya, berapa jumlah juz dalam Al-Qur'an? Berapa juz? 30 juz, Pak. Terus, Pak. 30.
30 juz. Berapa ayat? 6.666, Pak. Berapa surah? 114. 114. 114, Pak. Berapa huruf? 14. Berapa huruf semuanya? Huruf alif berapa, ba berapa semua? Itu sudah ada, sudah dihitung orang dahulu. Ada nggak yang hafal di sini? Ada? Belum hafal, Pak. Belum. Nah, itu perlu penelitian ya. Hampir, Pak, Maka, hampir. jadi ada yang sudah meneliti dulu. Jika tidak salah, saya pernah baca itu kurang lebih 1 juta lebih. 1.027.000 ya. Barangkali tidak salah, itu sudah ada. Jadi orang dulu belum ada komputer, belum ada mesin hitung, orang dulu sudah ngitung. Nah, itu hebatnya orang-orang dahulu ya. Oke, kita masuk itu pengertian secara bahasa ya. Kalau secara istilah, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu al-lafzul munadzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi syuratin minhu al-muta'abbidu bi tilawatihi. Al-Quran adalah suatu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pembenar pengakuan kerasulan dengan satu surah dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, itu sudah ada ya pengertian secara terminologinya. Jadi kalau orang bertanya nanti apa arti Al-Quran, inilah artinya. Al-Quran adalah suatu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang nyebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Tahu kalamullah? Perkataan Allah. Kalamullah itu sama dengan firman Allah. Jadi Firman bukan Allah, Pak. bukan ucapan manusia ya. Nah ya, jadi sini itu lafzul, lapas. Jadi lapas itu dari Allah, bukan firman. Oke, kita lihat secara definisinya. Pertama dari kata lapas yang diturunkan. Nah, ini berbeda dengan hadis ya. Jadi kalam Allah ini merupakan perkataan Allah, bukan perkataan manusia ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi baca Al-Quran jangan sembarangan ya, harus sesuai dengan tajwidnya. Tajwid dulu. Pahaminya gitu juga ya, karena ini firman Allah, tidak boleh sembarangan dipahami ya. Jadi berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu kan dari Nabi. Dari Kalau Nabi. Al-Quran memang dari Allah. Ya Allah. Kemudian dari kata kepada Nabi Muhammad. Nah, diturunkan kepada siapa Al-Quran ini? Firman Allah ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa? Mengecualikan dari kitab-kitab semawilanya. Ada dulu banyak, ada kitab Injil. Pada Nabi siapa? Nabi Isa. Injil Nabi alaihissalam. Isa. Zabur kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur Daud ya. Daud, Pak. Taurat Nabi Musa. Nah, jadi Al-Quran ini khusus kepada Nabi Muhammad. Karena ini merangkum dari keseluruhan risalah yang ada ya. Kemudian dari kata pembenar pengakuan kerasulan. Maka dikatakan Al-Quran ini juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Jadi beda dengan hadis kursi ya. Hadis qudsi. Oke ya. Kalau hadis kursi itu memang makna dari Allah tapi redaksi dari Nabi ya. Nah gitu. Kalau Al-Quran ini semuanya dari Allah ya. Dari kata dengan satu surah. Arti dari surah yang ada. Kan tadi sudah dibilang berapa surah? 114 tuh. 114 surah. 14, Pak. Dari 140 surah walaupun surah yang terpendek itu memiliki mukjizat ijaz. Jadi tidak ada satupun di dunia ini, jangankan manusia, termasuk jin setan yang sanggup membuat satu surah walaupun surah yang pendek. Nah, ini dulu sudah pernah ya di Al-Quran sendiri sudah menantang nih orang-orang yang ingin kalau tidak percaya dengan ini Al-Quran ini silakan buat satu surah aja. Ternyata tidak ada yang sanggup walaupun bergabung antara jin dan manusia. Kemudian yang terakhir al-muta'abbadu ya bitilawatihi. Dan dianggap menjadi ibadah orang yang membacanya. Nah, jadi Al-Quran itu ya, jangan kayak membaca, mendengar aja kita sudah dapat pahala. Tahu pahala?
Siapa yang tahu arti ibadah itu apa? Ma makna ibadah? Mengabdi, Pak. Artinya mengabdi. Ada yang artikan tuh? Pengabdian. Iya. Segala Pengabdian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, Pak. Atau dengan mengatakan ibadah itu segala sesuatu yang disukai Allah ya. Itu dikatakan ibadah. Dan menyangkut perkataan, perbuatan kita. Apalagi Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan baca Al-Quran itu, kalau kita baca Al-Quran, kita tidak paham maknanya, dapat pahala tidak? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Jadi kita tetap yang penting kita ya yakin ya. Pokoknya saya ini tidak ada paham nih arti Bismillah, tapi saya yakin jangan mudah-mudahan kita baca Bismillah membawa manfaat ya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah definisi dari Al-Quran ya, Al-Quran tadi. Jadi kalau seandainya di dunia ini ya semua tulisan yang ada ini, apakah itu novel, skripsi, disertasi, apapun namanya, kalau itu sebenarnya tulisan itu hilang semua, itu tidak mungkin ya, atau koran ya, tulisannya mendadak tiba-tiba terhapus hilang semua. Bisa tidak ditulis kembali? Itu belum tentu bisa ya, berbeda dengan Al-Quran. Nah, itu kelebihannya. Oke ya. Kemudian bagaimana kehujahan Al-Quran? Jadi Al-Quran ini bisa dijadikan hujah ya sebagai sumber hukum. Ya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber hukum ya. Jadi sumber hukum yang pertama itu jelas Al-Quran. Mengapa bisa dijadikan sumber? Karena Al-Quran itu berasal dari mana datangnya? Al-Quran tadi dari Allah. Ya. Nah, maka tidak boleh sembarangan. Kalau nak megang Al-Quran harus berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, ya. Jadi harus berwudu ya. Bukti dari Al-Quran ini itu apa buktinya? Mengandung keindahan dalam segala sisi. Lapas-lapasnya tersusun dengan bagus. Nah, itulah isi kandungannya mampu menyentuh hati para pendengar. Contohnya kalau ada orang lagi galau, tahu galau? Kalau Anda galau ya, cepat baca Al-Quran. Insya Allah hilang. Kalau Anda galau, coba Anda bawa baca Quran, baca lain, bisa tidak berhenti? Nambah galau, Pak. Atau umpamanya ada orang kemasukan setan. Tahu setan? Tahu. Kemasukan jin. Dibaca novel, lari tidak setannya? Makin Kesurupan, Pak. Tidak, Pak. Makin Ya, senang. dibaca koran gitu kan? Tidak ya. Nah, kalau dibaca Al-Quran jelas ya. Nah, ini sudah di sana ya. Nah, itu terbukti Al-Quran memiliki keindahan dan keagungan ya. Dan itu dibuktikan melalui ilmu-ilmu bahasa ya. Jadi tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai Al-Quran ini, tidak ada satupun. Dan kandungan Al-Quran ini itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern ya. Oh, dulu kan orang takut ya pergi ke bulan, takut keliling dunia ya. Takut dulu ya. Nah, tapi Al-Quran sudah ngomong, sudah jelaskan. Akhirnya orang sampai pergi ke bulan ya. Takut nanti pas terbang tidak tahu balik lagi kan? Nah, di sana sudah ada ya, sudah di dalam Al-Quran lengkap ya. Termasuk laut. Nah, ada satu laut tuh ya yang tidak bercampur antara air asin dengan air tawar ya. Kalau dulu orang tidak percaya ya. Tapi Al-Quran sudah bicara itu. Akhirnya dibuktikan ternyata memang ada ya. Ternyata di dalam laut juga ada gunung api. Ada yang tahu di dalam laut ada gunung api tak? Jadi gunung api itu ada, bukan Pak. hanya Tahu, Pak. Ada, Pak. Krakatau. Tapi mengapa ketika gunung meledak tapi air tidak panas? Nah, luar biasa ya. Kalau itu ngelegak nanti bahaya ya, sampai lewat di sana bisa terbakar. Ternyata tidak, api ya tidak terbakar gitu.
Selanjutnya kita ingin tahu tentang Al-Quran apa lagi? Petunjuknya atau dilalah Al-Quran ya. Jadi petunjuk Al-Quran itu dari segi urut datangnya dan subutnya penetap adalah qot'i. Jadi qot'i tadi jelas ya dari Tuhan ya. Qot'i itu artinya pasti, jadi tidak boleh ragu-ragu. Kalau siapa yang ragu dengan Al-Quran ya bahaya nanti nih. Karena kita beriman nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, apa tanyanya? Ma imamuka? Nah, siapa imammu? Itu jawabannya Al-Quran. Ini kalau tidak percaya dengan Al-Quran ya. Kemudian ayat Al-Quran ini semuanya disampaikan dengan jalan mutawatir. Nanti kalau ada bertanya apa itu mutawatir, jadi Al-Quran ini yang meriwayatkannya banyak ya. Ketika Al-Quran itu turun, itu sudah riwayatnya sangat banyak. Jadi tidak mungkin ya, karena Al-Quran itu betul datang itu langsung ditulis, ada tulis di tulang, ada di pelepah kurma dan lainnya. Dan di samping itu ada juga yang langsung dihafal ya. Jadi kemungkinan dia akan ada yang ketinggalan atau hilang itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah telah menjamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga akan menjaganya. Jadi Allah yang menjamin ya dan menjaganya. Bagaimana Al-Quran itu terjaga? Karena banyak orang yang apa. Jadi kalau ada nanti orang yang ingin memasukkan jelas akan ketahuan ya. Nas Al-Quran itu dibagi dua, ada nas yang qot'i di dalamnya. Qot'i itu apa artinya? Nas yang tegas dan jelas maknanya. Jadi kalau tidak bisa ditawil, tidak punya makna lain. Contohnya ayat yang menetapkan kadar pembagian waris. Itu jelas ya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Laki-laki itu bagiannya lebih banyak dari perempuan ya, memang sudah dalam Al-Quran ya. Kemudian pengharaman riba itu haram ya. Jadi jangan mencari-cari alasan lagi. Jadi, riba itu tidak boleh. Pengharaman daging babi. Nah, itu jelas dalam Al-Quran. Nah, itu tidak boleh lagi. Itu nas yang qot'i. Nas itu Al-Quran ayatnya ya. Oke, tolong musiknya dikecilkan. Pengharaman babi, Al-Quran jelas. Babi itu haram, najis ya, tidak boleh dimakan. Kalau celeng boleh tak? Samo ya, Pak. Samo. Kalau babi aja haram, kalau ada umpamanya babi kawin dengan apa tuh? Kambing atau apa tuh? Kemudian lahir anaknya. Haram enggak anaknya itu? Mirip-mirip babi juga. Menurut Anda gimana? Sesuatu? Haram, Pak. Haram juga ya? Sesuatu yang lahir dari itu juga haram. Jadi kalau babi itu juga, itu jelas tidak bisa disama. Ini jelas qot'i ya. Kemudian hukuman zina itu sebanyak 100 kali darah dan selain itu jelas ya qot'i di dalam Al-Quran. Ada juga nas yang zonni. Zonni itu artinya ada dugaan kuat. Ya, bukan ragu-ragu ya. Jadi qot'i pasti, ini artikan tidak pastilah ya. Tapi zonni, dugaanku kuat dia. Nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau mempunyai makna yang lebih. Nah, nanti ketemu itu dalam Al-Quran itu ada nas yang zonni ya, dilalahnya. Nah, itu menerjemahkan juga tidak bisa sembarangan. Contohnya ayat ini masalah perempuan nih. Ayat perempuan ya, tentang perempuan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Jadi kalau ada perempuan tuh ditalak atau ditalak. Talak itu dicerai. Talak itu kalau bahasa Jambi dibiayain gitu ya. Tapi kalau bahasa ini ditalak itu dicerai ya. Jadi kalau dicerai perempuan itu hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, quru ini di dalam bahasa Arab itu artinya tidak hanya satu, maka nanti wajar terjadi ada perbedaan pendapat. Maka dikatakan dia nas yang zoni dilalah ya. Quru dalam bahasa Arab itu artinya bisa artinya mustarak. Tahu mustarak?
Artinya satu kata bisa mengandung dua arti atau lebih. Maka nanti kalau Anda buka nanti kuru itu bisa artinya bersih, bisa artinya haid atau masa haid. Oleh karena itu kalau disuruh menunggu 3 kali suci, ya 3 kali kuru bisa saja artinya 3 kali bersih, bisa juga artinya 3 kali haid. Nah, jadi adanya kemungkinan maka ayat tadi tidak dikatakan qot'i ya, melainkan dikatakan zoni. Karena ngapa? Para mujtahid atau imam mazhab ini, imam-imam ini terjadi perbedaan pendapat tentang masa menunggu bagi wanita yang dicerai. Atau ada yang mengatakan 3 kali bersih, ada yang mengatakan haid. Oke. Saya tanya laki-laki di sini tahu enggak haid itu apa? Tahu, Pak. Iya. Tahu? Suci? Tahu. Jadi perempuan wajib tahu. Laki-laki juga harus tahu. Jangan sampai mau dibohongi perempuan. Nanti kalau sudah nikah kan ditanya oleh oleh suaminya, "Gimana, Dek? Gimana?" Katanya masih haid. Katanya berapa masa haid perempuan itu? Berapa lama masanya? 12 hari. Pak. Berapa waktunya? Paling lama 15 hari. 12 hari, paling lama 2 minggu, 15 Pak. hari. Lewat dari itu lebih. Tapi kalau laki-laki tidak tahu masa haid, nanti dibohongi perempuan. Karena dia sakit cinta dengan perempuannya. Kapan haidnya berhenti? Apa kata perempuan tuh, "Bang, 3 bulan lagi, Pak." Nah, itu bahaya tuh perempuan tuh. Dosa itu. Berdosa enggak? Tidak mau pahala dia, Pak, berarti. Nah, itu enggak, Boh. Maka laki-laki juga harus tahu ya. Paham tentang masalah perempuan ya. Jadi harus tahu. Jadi lewat dari 15 hari itu dikatakan darah istihadah ya. Dan maka perempuan itu harus wajib sholat, wajib wudu dan seterusnya. Yang kedua sunnah. Jadi setelah Al-Quran kita nanti masuk dalil yang kedua sunnah. Nah, ini masih banyak ya, tapi kita tidak terkejar kita ya. Tapi singkat saja, sunnah itu apa? Sunnah adalah perkataan Rasulullah SAW yang menjadi acuan dari para sahabat. Jadi kita lihat dari pengertian bahasa aja. Sunnah artinya jalan yang ditempuh ya. Tapi dalam kajian hukum sunnah itu dijadikan sumber kedua setelah Al-Quran karena sunnah juga sebagai penjelas sama dengan hadis. Nanti ada beda-beda tipis ya. Betty, tahu Betty? Beda tipis. Jadi sunnah itu arti at-thoriq, sunnah atau jalan. Jadi kalau sunnah itu sunnah Nabi, arti kita mengikuti jalan Nabi. Jadi apakah itu perkataannya, apakah perbuatan takrir Nabi kita ikuti ya. Bagaimana kewujudan sunnah itu? Itu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Contohnya ayatnya apa? Kul ati Allah wa Rasul dan taatlah dan Rasul. Jadi kalau kita disuruh mentaati Rasul, artinya kita disuruh mengikuti sunnah. Apa arti sunnah? Artinya aja. Bapak sebutkan. Sunnah itu dari segi istilah banyak artinya ya. Pertama menurut ahli usul fiqh apa sunnah itu? Setiap sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran ya. Baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Jadi kalau perkataan Nabi itu sunnah juga. Perbuatan Nabi sunnah. Apalagi takrirnya ya. Nah itu juga sunnah. Itu menurut ahli usul. Kalau menurut ahli hadis apa? Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan sifat-sifat Nabi. Nah, siapa yang tahu tentang contoh perkataan Nabi? Apa contohnya perkataan Nabi? Man salaka tariqan fihi ilman yaltamisu sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh satu jalan tadi ya? Itu hadis itu perkataan Nabi.
Jadi siapa yang menempuh satu jalan ya, nanti insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Banyak contoh perkataan Nabi kan? Apa kata Nabi? Contoh perkataan Nabi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. apa katanya? Tentang puasa, contohnya apa? Sumu Man atihu. summa Puasalah kamu. tasihu. Jadi puasalah kamu akan Sehat. Nah, itu perkataan Nabi. Kita ikutilah, ya. Nah, artinya kita telah mengikuti sunnah. Kalau contoh perbuatan Nabi apa? Bersiwak. Apa contohnya? Bersiwak, Pak. Bersiwak. Apa contohnya? Apa adanya? Laula an asuqa ala ummati la amatum bisiwak indah kulli shalah. Kan? Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka sebenarnya aku wajibkan bagi mereka itu sebenarnya untuk siwak itu kalau bahasa kita gosok gigi. Kalau dulu memang ada pohon siwak itu ya. Jadi kita ingin sholat itu disuruh siwak atau gosok gigi ya. Tapi sebenarnya itu bukan wajib tapi sunnah ya. Sebaiknya sebelum kita sholat ya kita bersiwak atau berwudu ya. Kalau contoh takrir Nabi apa? Diamnya Nabi. Nah, itu ketika ada sahabat melakukan sesuatu ya. Nah, kemudian Nabi tidak menegur ya. Nah, itu diamnya Nabi itu boleh jadi ya dianggap sebagai legitimasi, artinya boleh. Contohnya dulu pada zaman Nabi dulu pernah ada sahabat ya. Maka ada yang kalau bahasa kita di sini namanya dab ya, di sini biawak ya dab. Tapi ketika Nabi ditawarkan kata Nabi apa? Nabi tidak memakan itu karena tidak terbiasa dia. Jadi ada sahabat yang makan itu. Nah, tapi barangkali mungkin dab yang di sana atau biawak yang di Arab dengan sini mungkin beda ya. Sehingga Nabi tidak melarang, tidak menegur para sahabat. Nah, dengan Nabi tidak menegur, orang menyangka diamnya Nabi ini sebagai suatu larangan. Artinya beliau tidak menegur. Biasanya ya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai Rasulullah menegur ya atau menasihati para sahabat ya. Oke, kita sebut macam-macam sunnah itu dulu. Berdasarkan sumbernya ada sunnah qauliyah tadi itulah perkataan la tuqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala surqatin min ulul. Tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah seorang dari hasil pencurian. Ini contoh sunnah qauliyah perkataan. Ya. Jadi Nabi mengatakan nih salat itu tidak sah. Masa kita tidak diterima tanpa bersuci. Boleh tidak sholat tanpa wudhu? Tidak. Tidak sah, Pak. Jadi kita berwudhu. Tapi tadi kita buang air lupa kita nyuci. Ya. Tahu nyuci apa? Kalau kita buang air apa yang dicuci? Kemaluan, Pak. Ya, itu yang dicuci itu jalannya. Tahu jalannya? Tahu, Pak. Jalan keluarnya, bukan kotorannya. Gitu ya. Jadi jalan keluarnya dicuci ya. Harus dicuci, harus betul-betul yakin bersih. Cuma kalau tidak dicuci nanti bisa saja nanti masih ada yang tersisa ya. Maka itu kalau dibawa sholat tidak sah. Maka tidak terima sholat tanpa bersuci. Nah, itu menjadi syarat ya. Kemudian tidak diterima sedekah seorang yang mencuri. Saya ingin sedekah nih, kasihan ini. Tapi maling, mencuri. Atau mungkin kita ingin sholat ya, tapi mencuri sarung orang lain. Boleh? Tidak boleh, Pak. Jadi tidak diterima ya. Jadi kalau kita nanti sedekahnya tidak diterima. Karena dari hasil mencuri. Haram. Contohnya lagi sunnah fi'liyah. Menyangkut perbuatan Nabi apa contohnya? Contohnya tentang sholat. Nah, apa contoh? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Di dalam Al-Quran ada tak? Contoh bagaimana sholat itu ada tak? Yang ada hanya aqimus
sholat. Aqimus Kerjakanlah shalah. kamu itu sholat. Tapi bagaimana mengerjakan sholatnya tidak ada dijelaskan di dalam hadis atau di dalam sunnah ini. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang tunjuk Nabi ya. Jadi Nabi berdiri, Nabi ruku, Nabi sujud dan seluruhnya. Jadi sholatlah sebagaimana sholat Nabi. Nah, kalau kita tidak melihat Nabi sholat, tentu kita melihat mencontoh para sahabat Nabi atau para ulama-ulama dulu, karena mereka yang menerima dari Nabi. Ya, contohnya cara-cara berwudu, melaksanakan ibadah haji. Apakah ada dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang ada ketentuan haji aja, bulan haji, bulan Zulhijjah. Tapi bagaimana haji itu dijelaskan di dalam Hadis atau sunnah. hadis atau sunnah. Jadi Nabi mempraktekkan dulu. Nabi melakukan tawaf, ya, melempar jumroh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rukun haji. Nah, itulah yang kemudian sunat takririyah tadi telah Bapak sampaikan, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasul dan diakui oleh Rasul, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Nah, ini banyak contohnya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Sunnah ya. Jadi sunnah itu beda. Atau arti sunnah dengan sunat sama enggak? Beda, Pak. Hah? Beda, Pak. Kalau sunat apa? Motong. Ada yang belum sunat dari sini. Sunnah ya. Sunat itu kan sunnah juga kan? Iya. Ya, apa bedanya? Sunnah ya. Jadi kalau sunnah itu kan dalam pengertian nanti ke fikih ya juga ada ya. Sesuatu yang dikerjakan dapat pahala. Jadi kalau sunat itu wajib orang Islamnya sunat. Kalau Wajib, orang Pak. ingin masuk Islam harus sunat juga dia. Padahal itu tidak bisa dia menjadi seorang muslim ya. Karena itu sunnah itu dari zaman Nabi Ibrahim dulu ya. Nabi Ibrahim dulu umur 82 ya. Kabarnya 80-an baru disunat ya. Kalau sekarang kan sudah kecil masih baru sunat ya. Nah, tentu sekarang teknologinya sudah canggih lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Macam-macam sunnah berdasarkan sanadnya. Tahu sanad? Tahu, Pak. Berdasarkan jumlah rawi. Ada sunnah mutawatir ya. Ada sunnah ahad. Nah, dua nih sunnah nih. Sunnah mutawatir adalah sunnah yang diriwayatkan dari Nabi oleh satu kaum atau sekelompok perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka itu bersepakat untuk berbohong, dan sunnah mutawatir ini dapat memberi pada ilmu yakin. Nah, jadi kalau mutawatir dapat diyakini. Jadi kalau hadis nanti ditanya, ini hadis ini mutawatir atau tidak? Nah, jadi carilah hadis yang mutawatir. Ada sunnah ahad atau hadis ahad ya, sunnah ahad. Sunnah yang tidak sampai derajat mutawatir. Nah, nanti ada ketentuan atau persyaratannya ya. Nah, inilah yang bisa dijadikan pegangan. Ada yang katakan nanti kalau sunnah ahad ini ada yang tidak pendapat ya. Tapi kalau mutawatir sama dengan nanti hadis sahih gitu ya. Nah, itu tidak perlu dipermasalahkan lagi ya. Tapi ketika masuk hadis ahad, ada juga ulama yang tidak tidak berpegang kepada itu ya. Di sini ada syarat-syaratnya, barangkali kita tidak sebutkan ya. Tapi kita ingin tahu dulu. Di sini menyebutkan syarat-syarat berhujjah dengan hadis ahad. Nah, boleh hadis ahad itu boleh. Syaratnya pertama, ini menurut pendapat Hanafiyah. Hanafiyah itu atau bukan Hanafi. Hanafiyah itu pengikut Hanafi ya. Kalau Syafi'iyah pengikut Syafi'i ya. Riwayatnya tidak menyalahi qiyas. Nah, jadi tidak boleh menyalahi qiyas. Qiyas sebagai sumber hukum. Riwayatnya tidak menyangkut persoalan yang umum. Contohnya yang sudah ada ketentuannya, hadis tentang kesunahan menjaharkan mengeraskan bacaan basmalah. Ini tidak perlu lagi ya.
Karena periwayat tidak menyalahi riwayat yang lain. Contohnya hadis tentang kesunahan mengangkat kedua tangan ketika sholat. Nah, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Nah, ini hadis ahad ya. Riwayat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini jelas ya. Kadang menurut pendapat Malikiyah ini sunnah ini tidak boleh bertentangan dengan amal atau uruf orang ulama Madinah ya. Contohnya tentang kesunahan mengucapkan salam ya ke kanan dan ke kiri ya. Iya, Pak. Nah, itu tuh sunnah ya. Syarat berhujjah Abrahat menurut Syafi'iyah ini saya baca. Orang yang dipercaya loh. Jadi jangan sampai nanti perawi hadisnya ada orang yang tidak percaya. Kalau Imam Syafi'i gitu ya, pengikut Syafi'i harus orang yang dipercaya. Nanti kalau hadisnya diteliti dulu, ada tak di sana? Kalau ada orang-orang yang tidak dipercaya, maka tidak bisa. Maka nanti jadi hadis ahad dia. Ya, ahad itu kan yang tidak sampai mutawatir. Kalau mutawatir kan hadisnya banyak riwayatnya. Kalau itu tidak sampai. Diriwayatkan oleh dikit ya, bisa satu atau dua orang ya, dikit ya. Kalau mutawatir itu banyak, tidak mungkin berbohong, bisa lebih. Ya, bisa sampai 40 orang atau tidak terhingga dia, saking jumlahnya saking banyak. Nah, itu hadis. Riwayatnya berakal. Nah, jadi kalau orang gila tidak boleh ya. Ada cek dulu. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis itu dia dulu berakal atau tidak orang itu. Mungkin waktu dia nyampaikan dia lagi pusing, lagi pening lagi itu tidak boleh ya. Atau dalam keadaan mabuk ya. Dobit ya. Tahu dobit kuat ingatannya. Ini kadang ingat, kadang tidak. Itu tidak bisa. Dobit itu artinya kalau dia betul-betul hafal ya. Hafal tidak setengah-setengah, hafal sempurna dia. Nah, itu boleh. Dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat. Oke, sekarang sudah jam 15.27 ya. Oke, waktu kita barangkali sudah ini. Sementara pembahasannya itu cukup banyak ini. Tapi barangkali kalau setelah ini ada ijma, ada kias ya. Barangkali mungkin kalau ada yang ingin bertanya, ya ini juga sudah mau di sini sudah mau masuk waktu apa nih? Sholat nih. Ini orang sudah ngaji sebentar lagi azan ini. Ada yang ingin bertanya tentang Al-Quran dan Sunnah dulu? Karena inilah dua sumber ya. Ada yang nyebut ini sebagai sumber dalil nakli. Kalau selebihnya nanti itu sebagai dalil akli ya. Artinya yang berdasarkan pemikiran dan penalaran para ulama ya. Nah, inilah dua sumber pokok. Jadi kalau yang lain nanti bisa dibaca. Nanti ijma, ya kias dan yang lain nanti silakan bisa dibaca. Kalau ijma itu kesepakatan para ulama ya. Nah, itu. Jadi kesepakatan itu, maksudnya kesepakatan gimana? Itu kesepakatan pada masa itu ya, yang terjadi tentang suatu persoalan ya. Mereka sepakat dan itu juga mempunyai ketentuan dan persyaratan yang ketat ya. Nah, begitu pula kias, nanti ada persyaratannya ya. Ada dasar hukumnya dan semuanya sudah ada ya. Nah, kalau kias ini, nah ini contoh kalau sekarang kita lihat kan contohnya tentang zakat aja lah, tentang kias ini. Ini Bapak agak cepat. Kalau ada masalah zakat itu kan ada 5 ya. Kalau dalam Al-Quran hanya menyuruh wa'atuz zakat, kerjakan zakat. Tapi ketentuan zakat itu apa saja? Harta-harta yang harus dizakat itu ada dalam hadis, ada 5. Nah, sementara kita di sini suruh zakat beras, tidak ada. Yang ada sana hanya gandum nih. Nah, ada barang-barang itu gimana? Itu dengan melakukan dengan kias ya. Jadi menyamakan hukum itu hukum asalnya ya. Jadi karena gandum itu makanan pokok orang Arab, itu makanan pokok kita orang Indonesia itu beras atau padi. Maka disamakan hukumnya. Maka orang Arab wajib zakat, orang kita juga wajib zakat. Padahal itu mereka masuk surga. Gitu jadinya. Itu contoh dalam contoh kias ya. Barangkali itu mungkin kita cukup sekian. Ini sudah masuk waktu sholat juga. Bapak mungkin apa ini? Ini suara sini cukup kuat ya. Barangkali ini yang dapat sampaikan pada kesempatan ini.
silakan nanti ya untuk dalil-dalil yang lainnya masih cukup banyak. Ya barangkali kalau ingin nanti bisa dikontak atau tanya dengan Bapak lagi melalui apa itu? Ya HP. Mungkin ada yang sudah tahu HP saya, ada ya? Silakan nanti 0852 6952 4939 ya, atau melalui WA saya Bapak aja bisa ditanyakan. Oke, ya Bapak ulangin 0852 6952 4939 ya, atau nanti ditanyakan ya admin ya. Jadi kalau mungkin ada hal yang masih diragukan ya silakan dipertanyakan, atau nanti di luar itu ya silakan. Mudah-mudahan ya Bapak bisa memberikan jawaban. Barangkali untuk pertemuan ini kita cukupkan. Sekarang sudah masuk waktu dan juga ini ya walaupun boleh ya sebenarnya, tapi itu juga barangkali tidak efektif ya. Mungkin Bapak cukup sekian untuk pertemuan sore ini untuk matematika usul fiqh ya. Jadi kurang maaf apabila seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudin yang petot. Udara dingin. Wih, diam, woi. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Wih, Bang Odin. Salam dari Binjai. Ada masuk. Teman-teman Pak. Mujahidin. Ayo. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan suatu argumen tentang pemberontakan suatu masyarakat yang tercela di muka bumi. Oke, ke sana. Insya Allah besok saya akan ketahui. Kalian yang ada di Aduh, Bapak bisa enggak ada. Salah Bapak.